wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama di sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar, serta pada siang hari ini kita akan mengadakan diskusi atau rapat mengenai CGP teman kita nantinya. Dan selawat beranyakan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yaitu baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan mengampangkan kepada Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan melaksanakan kegiatan di mana salah seorang guru kita akan menyampaikan tentang diskriminasi budaya positif. Dan ini adalah salah satu kegiatan kepada guru kita. Nah, untuk itu intinya kami harapkan kepada Bapak Ibu kerjasamanya, di mana pada penyampaiannya nanti akan ada budaya positif ya yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy tentang kegiatan yang sedang terlaksana saat ini, itu tentang penggerak, itu tentang diseminasi budaya positif. Ini nanti harapan saya kepada Bapak Ibu, kita sama-sama menangkap apa yang disampaikan dan mudah-mudahan nanti apa yang baik dari kegiatan ini kita laksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Selvia Rusyadi untuk memaparkan kepada kita semua bahwasanya tentang CGP dan aksi nyatanya dengan tema diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Selvia Rusyadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita berkumpul di sini mengenai penjelasan saya dengan tema budaya positif. Baiklah, saya langsung menjelaskan mengenai budaya positif. Di sini menurut Ki Haji Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sesuai dengan tujuan pelajaran Dewantara, tujuan kita sebagai pendidik ini tidak hanya mengajarkan anak saja, tidak hanya mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu. Namun sekarang tujuan kita sebagai pendidik itu intinya adalah membahagiakan anak supaya dia bahagia dan selamat di masa yang akan datang. Nah, menurut Ki Haji Dewantara, pendidikan yang menuntun murid agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi sesuai dengan visi sekolah kita ya, sekolah kita memiliki visi sekolah kita itu membentuk karakter murid. Nah, jadi ini sesuai dengan pemikiran Ki Haji Dewantara bahwa untuk menuntun murid itu tujuannya adalah untuk memperbaiki lakunya. Nah, pendidikan ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Bagaimana maksudnya benih-benih kebudayaan di sini? Nah, di sini diumpamakan sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang merawat tumbuhnya padi,
selain beban bagi kita juga beban bagi siswa. Tapi suatu kebutuhan, budaya positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid. Nah, budaya positif kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Budaya yang baik. Ya, budaya yang baik yang kita ajarkan atau yang kita ajarkan kepada siswa kita di dalam kelas supaya pembelajaran itu menyenangkan. Nah, kenapa kira-kira budaya positif perlu kita adakan di sekolah kita? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru itu akan memberikan yang lebih baik kepada anak kita. Itu makanya budaya positif itu harus kita gerakkan di sekolah kita. Betul sekali kata Ibu Ros ya, kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Jadi kita di sini bukan hanya mengajarkan materi saja, mengajarkan matematika, bahasa Indonesia, tidak hanya itu, tapi membentuk karakter siswa dengan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Sangat sesuai ya Bapak Ibu dengan visi sekolah kita membentuk karakter murid. Ya. Budaya positif memberikan rasa aman, nyaman pada murid dalam kegiatan belajar di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan baik yang dilakukan secara menyeluruh di sekolah. Apa contohnya kira-kira Bapak Ibu? Bersalaman Ya, bersalaman dengan guru kita bertemu. Dengan mengenai Ya, membudayakan budaya 5S. Banyak yang lain yang bisa kita terapkan. Nah, apa saja yang harus kita laksanakan dalam budaya positif di sekolah ini? Yang pertama itu perubahan paradigma belajar dengan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti di sini yang menarik itu adalah di segitiga restitusinya Bapak Ibu. Kita di sini di segitiga restitusi nanti muaranya kita bisa menyelesaikan masalah siswa tanpa harus memarahinya. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan dan dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Situ nanti muaranya. Nah, perubahan paradigma belajar dan teori kontrol. Di sini menurut William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Nah, di sini nanti siswa kita akan menyadari apa kesalahan yang dia buat dan dia akan tahu mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang dia buat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita lanjut ke ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ada yang namanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
tergantung dengan kita sebagai seorang guru dalam mengontrol murid kita, merayunya atau membujuknya. Nanti juga bermuara ke segitiga restitusi. Nah, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengenakan jalan diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu, selama saya belajar di CGP, ternyata memberikan penghargaan bentuk benda kepada murid itu tidak baik. Yang baik itu adalah memberikan pujian atau yang lainnya kecuali benda. Karena nanti kalau kita memberikan reward kepada siswa dalam bentuk benda, dia akan tergantung dengan itu. Nah, jadi mulai dari sekarang kalau bisa Bapak dan Ibu memberikan penghargaan cukup dengan bentuk pujian saja. Atau tepuk tangan dulu. Bagus. Ya, bagus, tepuk tangan. Ujian itu sobat. Kalau juara Ibu. Oh, kalau juara bisa, enggak apa-apa, maksudnya reward di dalam kelas selama pembelajaran. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh kebajikan di sini kita berfokus pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa rasanya kira-kira di profil pelajar Pancasila kita? Nah, ini nah. Nah, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi tujuan kita dalam pendidikan sekarang ini adalah menjadikan siswa kita agar bisa menjadi pribadi yang memiliki atau mengandung profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada juga motivasi yang kedua, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang ketiga itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi maksudnya Bapak Ibu, kita dalam memberikan reward kepada siswa tidak boleh berbentuk benda, karena di sini tidak baik untuk mendapatkan imbalan saja. Kemudian yang ketiga itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lanjutkan, ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah tahu belum apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Apa di sini? Kalau hukuman itu kira-kira apa tuh Ibu Wiwit? Hukuman diberikan kepada anak yang bersalah. Kata
Bapak Hendro, hukuman itu diberikan kepada anak yang bersalah. Yang konsekuensi adalah itu ketetapan ataupun kesepakatan. Ya, kalau konsekuensi itu adalah kesepakatan bersama. Sementara hukuman itu adalah tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu hanya secara satu pihak dari guru saja. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kira-kira lebih baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lah. Bagaimana kira-kira cara kita menerapkan konsekuensi di kelas Bapak Ibu? Misalkan bagi siswa yang terlambat, kamu terlambat ya, silakan berdiri di depan kelas. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, bagaimana cara kita menjadikan hukuman itu menjadi konsekuensi? Nah, itu nanti akan kita bahas. Nanti supaya hukuman tadi berubah menjadi konsekuensi. Kalau ini melanggar apa konsekuensinya? Ya, disuruh memilih kata Pak Yandi, boleh juga. Atau nanti kita buat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini kita contohkan ada sebuah kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjawab gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi Pak Seno tadi menyuruh si IPA tadi untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena memalukan anak. Ya, kata Ibu R, karena mempermalukan anak. Nah, pertanyaan kedua, menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman kira-kira? Saja. Secara spontan. Iya. Karena perbuatan IPA itu secara spontan. Ya, secara spontan dilakukan dan langsung disuruh sama Pak Seno untuk menunjuk hidungnya di depan kelas. Nah, ternyata di dalam kasus-kasus tersebut ada yang namanya hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kalau hukuman ini tadi itu tidak berencana dan tiba-tiba itu kepada sesuai dengan kata Kepsek Ibu Ros tadi secara spontan tadi. Nah, tidak berencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Sementara konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga itu restitusi. Ada namanya restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia sendiri nanti yang mencari kesalahannya, dia sendiri yang mencari solusinya. Kemudian ada proses kolaborasi yang menjalankan murid untuk mencari solusi.
Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau keyakinan kelas yang lain, jangan datang terlambat. Nah, kita buat keyakinan kelasnya seperti apa kalimat positif? Ya, datanglah tepat. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa ini dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas itu kita suruhlah siswa kita satu persatu memberikan pendapatnya apa yang harus ditaati di dalam satu kelas. Nanti ditentukan bersama-sama dan disepakati di dalam kelas. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah contoh-contoh dokumentasi dalam pembuatan kesepakatan kelas. Di sini siswa disuruh ke depan satu persatu memberikan pendapatnya. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas itu ada namanya 5 posisi kontrol dulu. Ternyata kita itu mempunyai 5 posisi kontrol dalam kelas atau di sekolah. Yang pertama ada sebagai penghukum. Mudah-mudahan kita tidak menjadi guru yang suka menghukum ya, ibu bapak-bapak. Kemudian posisi yang kedua pembuat merasa bersalah. Kira-kira ini baik nggak kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, bagaimana maksudnya sebagai penghukum? Nah, sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid lebih dalam lagi. Nah, contoh kalimat penghukum di sini, patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira kita sering nggak seperti ini, Bapak Ibu? Acap. Sering ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bersama-sama berubah supaya tidak menjadi posisi di penghukum. Ternyatanya tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak seperti ini, murid-murid kita gimana? Nanti kan enak Pak Ibu. Ada perubahan Bu. Tambah. Nah, itulah nanti segitiga diskusi nanti apa ya? Solusi yang terbaik. Nah, kemudian ada yang kedua, posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kita menjadikan siswa itu merasa bersalah. Kenapa Ibu Wiwi dan Bapak Alef? Ya, jadi di sini pembuat merasa bersalah itu kita membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah. Nah, bagaimana kata-kata yang bisa kita gunakan pada posisi ini? Nah, ini contohnya. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira kalau pertanyaan kita seperti ini, nada kita tinggi atau rendah? Rendah. Jadi di sini kita bisa bersuara lebih lembut, seperti yang biasanya dilakukan oleh Ibu Wiwin. Yang Wiwin ya, udah dia belajar di luar deh. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ternyata kita sebagai guru ini terhadap siswa kita bisa posisinya menjadi sebagai teman. Nah, pada guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selain persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif adalah
Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi di sini siswa sangat tergantung kepada guru. Jadi kalau saat guru tidak bisa melakukannya, maka siswa akan kecewa. Kemudian ada posisi berikutnya sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, contohnya peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi di sini kita balik bertanya kepada siswa, apa hukuman apa konsekuensi yang harus dia laksanakan apabila melanggar suatu kesalahan. Nah, kemudian ada sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, contoh perkataannya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Nah, barulah kita masuk ke segitiga restitusi. Bagaimana cara siswa tadi menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi berupa tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana contohnya menstabilkan identitas? Contoh perkataannya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, contohnya misalkan siswa kita terlambat datang ke sekolah, bilang saja, ibu dulu juga pernah terlambat, tapi kenapa kamu bisa terlambat? Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada lagi, kamu berhak seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh-contoh perkataan pada bagian menstabilkan identitas. Kemudian pada bagian validasi tindakan yang salah, di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari dia, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu contoh kata-kata yang kita gunakan pada bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, apa contohnya? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah yang ketiga. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat contoh video yang menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tidak akan menyalahkan siswa, tapi siswa sendiri yang mengaku bersalah dan mencari sendiri solusi dan masalah yang dia berbuat. Selamat siang Bapak.
Selanjutnya tidak, Bu. Apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Kita tanya terus. Tanpa kita harus menghakiminya. Jadi di sini siswa tadi mencari solusi terhadap permasalahan yang telah dia lakukan. Jadi yang lebih baiknya untuk kedepannya kita tidak langsung menghukum siswa atau menjadi dia menjadi anak yang nakal, tapi diimbau-imbau dulu, dinaik-naiknya dulu, dilakukannya dulu. Ya. Boleh bertio dengan apa-apa? Tapi saya sudah mempraktekkan itu sama Rizky, Bapak Ibu di kelas saya. Rizky tahu kan, anak Nina dulu. Nah itu nak nakal lagi nih lagi. Boleh Fahri, Bu aja boleh Bu. Kalau Fahri, bisa Ibu terapkan nanti Bu. Kalau Fahri bisa di 3 institusi. Jadi Rizky ini di kelas saya beri dia kepercayaan menjadi keamanan. Jadi dia yang mengamankan siswanya, mengamankan teman-temannya. Ketika dia diberi kepercayaan, pasti orang yang berbuat ributan seperti Rizky ini pasti yang tok loh. Nah, lanjut kita lihat ada kasus kedua Bapak Ibu. Nah ini kasusnya terlambat. Bukan carilah solusi dekat Rusi. Carilah solusi dekat Rusi. Lupa mah. Cari solusi. Itu dah sampai dah keluar.
Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan atau penjelasan dari Ibu narasumber kita, pemateri kita yaitu Ibu Isi mengenai budaya positif. Bahwasanya sedikit kita petik dari pemaparan dan penjelasan budaya positif dari Ibu Sofia Rusyadi tadi, bahwasanya dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita seorang guru ini diibaratkan sebagai petani, yaitu menuaikan benih padi. Apabila kita ingin benih padi kita itu menghasilkan yang banyak, menghasilkan yang baik, kita harus menjaga, merawat serta membersihkannya. Begitu juga diaplikasikan kepada kita para pendidik ini, bahwasanya kita pendidik bukan hanya mendidik memberikan ilmu saja kepada anak-anak, kita harus bisa mendidik karakter dan bisa menumbuhkan anak itu belajar menyenangkan secara rohani dan jasmaninya. Serta apabila ada permasalahan di dalam kelas kita bisa melakukannya dengan segitiga restitusi. Mungkin untuk pada saat sekarang ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Sofia Rusyadi. Semoga materi yang diberikan tepat, padat dan bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.